kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini. Kami tahu setiap hari adalah hari yang terindah bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami masih bisa datang mendekatkan diri. Kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa datang kepadamu. Itulah hal yang terindah yang bisa kami nikmati Tuhan. Engkau selalu rindu untuk kami selalu dekat denganmu Tuhan. Engkau selalu memberikan dirimu bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa datang, kami bisa belajar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun itu sangat sederhana Tuhan, namun ketika kami berikan dari kesungguhan hati kami, karena kami benar-benar mengasihi akan Engkau Tuhan, kami ingin percaya Tuhan, hal yang sederhana ini menjadi bermakna Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar dari hal-hal yang sederhana ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau mau Tuhan, untuk sebelum kami masuk tahun 2026 ini Tuhan, apa yang Kau rindukan Tuhan, apa yang menjadi tujuan sampaikan kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siapkan pikiran kami siapkan hati kami untuk kami dikoreksi Tuhan, untuk kami ditegur, untuk kami dikuatkan Tuhan, untuk kami dihibur, untuk kami Tuhan dibangkitkan kembali lagi Tuhan. Semua yang terbaik kami izinkan. Suara Allah itu adalah kabar baik bagi kami Tuhan, yang akan membangun setiap kehidupan kami. Kami izinkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan tubuh, jiwa dan roh kami diberkati oleh pribadi-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Karena itu yang terbaik di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik dari semuanya itu Tuhan, selain dari apa yang Tuhan sediakan bagi kami melalui pemberitaan, melalui pesan-pesan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan di dalam hidup kami. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi semuanya. Kami juga Tuhan tolong urapi kami, sehingga firman Allah menjadi iman yang terus bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima semua kebenaran firman Tuhan yang baik untuk kami ini. Kami menerima semuanya ini dengan pengucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal buat kita semua. Saya lihat banyak yang keluar kota, tapi banyak juga yang ada datang ya. Ya. Nah, ketua panitia kita ada juga. Pasti libur ya. Tuhan. Dan saya juga lihat yang libur-libur juga boleh ada ya di tempat ini bersama-sama dengan keluarga. Haleluya. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat Natal. Tuhan, ini hari yang berbahagia loh. Kalau tidak datang itu waduh. Ya. Kita sudah mengikuti Natal ya beberapa kali, tapi kalau tanggal 25 ini kita tidak ada bersama-sama untuk beribadah, sangat disayangkan. Sebab tidak ada Natal lagi bulan Desember di tahun 2025. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2026. Kita bersyukur kalau kita sampai saat ini kita masih ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membacanya. Di sini tidak usah dibilang berdiri, semua sudah tahu bahwa
Haleluya, kita menghormati firman Tuhan. Untuk membaca pertama pasti berdiri. Itulah. Puji Tuhan, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini ya, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, sebab Dia patut dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Ya, semua dunia yang merayakan hari Natal. Tanggal 25 itu tanggal merah. Ya. Jadi semua merayakan Natal. Walaupun ada yang katakan itu tanggal 25 itu tanggal 25 Desember itu perayaan matahari. Ya, itu abad ketiga. Tapi Yesus abad pertama. Jadi kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, ya, setiap Natal kita harus pertama ya memuliakan Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Kita sudah melewati Natal-Natal baik yang ada di transmigrasi di gereja-gereja, bahkan di tempat ini beberapa kali Natal. Haleluya, semuanya harus melewati ibadah. Ya, Natal itu tidak bisa hanya hura-hura saja. Ya, makan minum saja. Ya, tidak. Tetapi Natal itu kita harus masuk di dalam ibadah. Amin. Haleluya, ya. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya ini ya sudah disampaikan sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus lahir itu sudah disampaikan. Ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, yaitu sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia akan menamakan dia, yang artinya Allah beserta kita. Dan ini sudah disampaikan ya dalam perjanjian lama. Dan kita juga akan melihat di dalam perjanjian baru dalam Matius 1. Matius 1 kita sama-sama membacanya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya minta kita bangkit berdiri lagi. Kita baca sama-sama. 18 sampai ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membaca. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan menyelamatkan umatnya dari hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan.
sudah membaca ya di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Jadi lewat keberadaan ya Maria dan Yusuf, Tuhan memakai mereka untuk melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus. Sebelum Maria mengandung, Maria didatangi oleh malaikat Tuhan dan menyampaikan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan. Haleluya. Ya. Maria dan Yusuf ini masih bertunangan. Mereka belum menikah, masih bertunangan. Tapi pada waktu Yusuf tahu bahwa tunangannya ini ya mengandung, maka Yusuf diam-diam ya untuk mau meninggalkan tunangannya ini, yaitu Maria ya. Sebab dia tidak mau mencemarkan ya nama daripada tunangannya ini. Dan ya Tuhan mengasihi kepada Yusuf dan Maria. Tuhan datang ya lewat malaikat, lewat mimpi daripada Yusuf, dan dikatakan ya jangan engkau menceraikan Maria, ya jangan engkau meninggalkan Maria, sebab bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Jadi Maria dan Yusuf ini ya didatangi oleh malaikat, sehingga Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria, tidak jadi menceraikan Maria. Ya, kenapa dikatakan bahwa ya menceraikan istrinya namanya Maria? Ya sebab ya mereka kalau adat di sana ya mereka ini ya masih kecil. Kalau anak-anak itu masih kecil ya, bukan semuanya, tapi anak-anak yang masih kecil itu mereka ya ditunangkan ya. Mereka bisa berpisah, tapi waktu mereka sudah ya dewasa, mereka ditunangkan, dan itu juga tidak bisa diceraikan ya. Kalau masih kecil bisa. Saya dengar kalau ada orang-orang Nias itu masih kecil ya, mereka ya ditunangkan ya, dijodohkan, seperti Tante Tina ya, orang Nias ya, waktu masih anak-anak sudah dijodohkan, tetapi akhirnya memang bukan jodoh dan mereka harus berpisah ya. Masih ada juga tempat-tempat yang seperti itu, masih kecil, baru umur 10 tahun ya, mereka sudah dijodohkan oleh orang tua masing-masing ya, satu dengan yang lain. Tetapi kalau mereka sudah dewasa, waktu mereka sudah ditunangkan, tidak bisa lagi ya, mereka berpisah. Dan inilah Yusuf ya. Yusuf diam-diam dia mau meninggalkan Maria, tetapi malaikat Tuhan datang dan berbicara kepadanya, jangan engkau takut mengambil Maria, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, biasa ya anak-anak muda ini kalau tidak di dalam Tuhan, pacaran sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong kepada kita, amin. Amin. Tuhan tolong kepada kita. Haleluya, biar kita beriman kepada Tuhan untuk menjaga itu kekudusan, kekudusan dan kesucian, agar waktu engkau masuk di dalam rumah tangga ada kebahagiaan, tidak ada keributan di dalamnya. Ya, haleluya. Dan Yusuf, kita melihat cerita daripada Yusuf ini. Yusuf ini adalah seorang yang sabar, ya, seorang yang baik hati. Amin. Apa Om Eri? Ya. Yusuf adalah seorang yang sabar, seorang yang baik hati, ya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan daripada Yusuf dan Maria. Ya, mereka berjalan bersama-sama, mereka tidak saling menyalahin satu dengan yang lain, tidak. Sampai Maria melahirkan seorang bayi. Ya, sampai Maria melahirkan seorang bayi. Mereka saling
ya, menolong saling mendukung perjalanan daripada Maria untuk mencari tempat untuk melahirkan juga sulit. Rumah sakit sudah penuh. Tempat-tempat penginapan pun sudah tidak ada lagi. Dan mereka harus Yusuf harus membawa Maria kemana? Ya, mana bapak-bapak? Ya, ke kandang domba. Disitulah Yesus dilahirkan. Kita ada yang dilahirkan di kandang domba. Antok di mana? Rumah sakit ya? Ya, tidak ada yang di kandang ya? Tidak ada. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya ya. Tetapi Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang kita sembah sampai saat ini, bayinya ada di kandang domba. Ya, kandang domba itu bau dan sebagainya. Amin. Tetapi mereka berdua, Yusuf dan Maria, menjalani semuanya dengan sehati bersama-sama. Ya, haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hati Yusuf begitu, ya, baik, yang tidak mau menyakiti hati Maria, sehingga Yusuf menerima Maria dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Haleluya. Natal ini mempersatukan, bukan mencerai-beraikan kita. Amin. Apalagi kita sebagai keluarga yang ada, kita dipersatukan. Ada kesalahan, kita saling memperbaiki, saling memaafkan. Amin. Memang kita sebagai manusia tidak luput dari segala kesalahan. Konflik dalam rumah tangga, ya, itu seringkali terdapat dalam keluarga. Mungkin waktu kita mau datang ke gereja, ya, ada marah-marah sedikit-sedikit. Tetapi kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Salah pendapat, ya, berbeda pendapat, kadang diam-diaman, suami istri, kakak adik, ya, ipar dengan ipar, mertua dengan mertua, itu seringkali ada. Ya, ada konflik di dalamnya. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling memperbaiki satu dengan yang lain. Amin. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga memperdamaikan kita, mempersatukan kita. Amin. Biar kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Bisa memaafkan? Amin. Ya, jangan ingat-ingat kesalahan yang kemarin. Kita sudah sampai di penghujung 2026. Amin. Haleluya. Ya, kita saling memaafkan, melepaskan, haleluya, maaf itu kepada sesama kita. Jangan sampai kita simpan sampai matahari, dan itu akan terus, ya, sampai, ya, firman Tuhan katakan kepada Kain, ya, apa yang engkau simpan di dalam hatimu, kalau baik, ya, atau yang tidak baik, cepat-cepat engkau berikan hatimu kepada Tuhan. Amin. Jangan disimpan. Haleluya. Kalau disimpan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kita harus saling memperbaiki. Ya. Maria pada waktu itu hamil, ya, dia masih bertunangan. Ya, Maria harus banyak menghadapi banyak cercaan, sindiran, ya, daripada orang lain, daripada tetangga-tetangganya. Pasti kalau mereka katakan bahwa saya hamil ini dari Roh Kudus, orang tidak mau percaya, ya. Tetapi mereka diam saja dan mereka melakukan apa yang Tuhan mau daripada mereka. Haleluya. Tuhan percayakan kepada Maria, sebab Maria adalah orang yang suci, yang kudus. Haleluya. Sehingga, ya, Tuhan pakai Maria dan Yusuf untuk melahirkan bayi yang bernama Yesus itu. Ya. Kelahiran Yesus jauh-jauh hari kita sudah
ya berencana. Ya, pada waktu kita menyambut kelahiran Tuhan, kita sudah mempunyai rencana yang banyak, ya, seperti pada pemuda, ya, sekolah minggu, bahkan kita, ya, kemarin tanggal 12 itu banyak rencana-rencana kita. Pengorbanan, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang berkorban. Haleluya. Sebab Natal itu bukan untuk pesta porah, tetapi kita menyambut kelahiran Tuhan itu dengan luar biasa, dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dana kita korbankan, waktu kita korbankan, pikiran kita korbankan, ya, semua kita korbankan. Tidak dengan sungut-sungut. Amin. Besar kecil yang kita lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya rasa benar-benar walaupun saya tidak ikut terlibat untuk kerja, tapi rasanya capek juga, ya. Mulai dari tanggal 23 anak-anak muda Natal, ya, tanggal 7 anak-anak sekolah minggu Natal, bahkan kita umum tanggal 12 Natal. Waduh, pikiran-pikiran ini terus, haleluya, diberikan kepada Tuhan biar Tuhan boleh memberkati hari-hari itu, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Haleluya, ya. Waktu mereka sampai jam 12 malam mereka terlibat di dalam, ya, pelayanan baik dekor dan sebagainya, ya, sampai ada bilang, aduh mak capek nih aku ini, ya, tangan aku ini capek nih. Ya saudara, nah, ini untuk pekerjaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, nanti Tuhan berkati, ya. Sampai jam 12 malam saya berpikir apa yang saya mau lakukan, bikinin mie, bikinin mereka kopi dan sebagainya, ya. Ibu-ibu yang masak, ya, banyak pengorbanan mereka. Mungkin ada ocehan-ocehan dan sebagainya, haleluya, tapi itu tidak sampai berlarut-larut. Ya, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Sehingga kita boleh merayakan Natal itu kemarin, puji Tuhan, menyambut hari kelahirannya Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, tidak ada hujan, semuanya berjalan dengan baik, kesatuan, ya. Bapak-bapak yang, ya, buat tenda juga luar biasa. Ya, ibu-ibu yang masak di dapur juga luar biasa. Pokoknya berlimpah lah. Haleluya, ya, berlimpah, tidak ada kekurangan. Amin. Haleluya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kehadiran Yesus membuat kita menjadi satu keluarga, berkumpul bersama-sama, tidak ada perbedaan. Amin. Dari suku Batak, dari suku Jawa, dari suku Manado, dari suku Timur dan sebagainya, ya. Kita dipersatukan di dalam Tuhan. Ya, di sorga tidak ada bilang, kau dari mana? Ya, tidak ada. Yang Tuhan lihat itu perjuangan kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, ya, perjuangan kita di dalam Tuhan. Kita saling rukun satu dengan yang lain. Amin. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Amin. Ada itu lagu, rukun cinta satu sama lain. Sudah ada belum itu ditulis di sana? Ya, coba kita nyanyi dulu, ya. Rukun cinta, musik satu sama lain, itulah maunya. Tadi saya sudah bilang, oke. Rendah hati, kita berdiri dulu. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan di dunia. Tunjukkan, saksikan Tuhan di. Ayo kita sama-sama saling
semuanya. Amin. Karena kesalahan sedikit saja kita bisa bercerai, ya, bisa jauh satu dengan yang lain, bisa saling membenci, akhirnya jadi kepahitan. Jangan ada sama kita. Amin. Bebaskan diri kita, haleluya, dari segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu kita. Kita bersyukur Batu Raja ini masih ada dalam keadaan yang baik. Amin. Haleluya. Walaupun ada ediksi katanya Palembang, Prabu Muli, Batu Raja, ya, tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah ada akar pahit, janganlah ada kebencian, dendam. Kalau ada, selesaikan semuanya itu, agar kita bebas untuk berdoa, bebas untuk memuliakan nama Tuhan, bebas kita berjalan, kita melihat Dia, kita lihat ada kasih Kristus di dalamnya. Amin. Haleluya. Jangan kita benci. Biarkan Roh Kudus itu yang mengalir di dalam kehidupan kita. Semua kita ini punya kesalahan, punya kekurangan, ya. Jangan mencari seseorang yang sempurna untuk dicintai, tetapi carilah dia yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Amin. Ya, kita tidak sempurna, ya. Kadang masalah makan saja bisa jadi ramai, bisa jadi ribut, ya. Masalah baju saja bisa jadi ribut, ya. Masalah anak saja bisa jadi ribut. Haleluya. Masalah yang kecil saja, ya. Orang tua dengan orang tua, suami dengan istri, ipar dengan ipar, mertua dengan mertua, mantu dengan mantu. Oh Tuhan, tolong kepada kita. Amin. Ya, saya bersyukur saya punya mantu 2. Ya, karena satu saat itu, aduh, ya. Tetapi saya jaga hati saya, ya. Saya jaga hati saya supaya jangan ada akar pahit. Ya, saya mengasihi semuanya. Amin. Memang seringkali itu datang sama kita, tapi jangan kita simpan. Amin. Maria mengalami goncangan, Yusuf mengalami, ya, tetapi mereka tetap diam, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Kemarin hari Minggu saya diajak sama pemain musik ini untuk makan di luar, ya. Yanter dan keluarganya, ya, Frankie dan keluarganya, Adi dan keluarganya. Saya seringkali kalau ya bersama-sama, duduk bersama-sama, saya melihat ya setiap rumah tangga ini bagaimana. Tapi puji Tuhan, di sana mereka bisa membahas firman Tuhan, ya. Di sana mereka bisa bercanda, ya. Ada yang menyuapin suaminya, ada yang menyuapin istrinya. Oh puji Tuhan, ya, haleluya. Ya, saya senang lihatnya. Haleluya, bahwa ya kita tidak sia-sia untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jangan waktu kita sakit saja baru panenggolan suapin sama ibunya. Boleh sekali-sekali di depan cucu, ya, suapin. Amin. Amin Pak Nenggolan. Pak Rusir, ya. Walaupun udah punya cucu, ya, ibu, ya, Nenggolannya suapin sama. Jangan nanti udah sakit baru disuapin. Ya, Pak Sri Tonga, ya. Ya, ibu, ya. Karena waktu masih muda aja. Haleluya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Amin Pak Sagala. Itu sudah pasti. Haleluya, ya. Cuma yang janda-janda ini nah. Tapi puji Tuhan, anak-anak mengasihi kepada orang tuanya. Amin. Haleluya.
berapa tahun Anda tidak berkumpul bersama-sama, tapi saat ini bisa berkumpul luar biasa ya Tamas ya. Haleluya, ada kesatuan di dalamnya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Bukti itulah yang penting, amin. Jangan hanya bilang aku cinta, aku mengasihi, tapi tidak ada buktinya, percuma. Amin. Pacaran dan buktikan bahwa engkau akan masuk dalam pernikahan. Amin. Ya, jangan hanya pacaran lalu sudah tidak jadi. Jangan. Amin. Pacaran ya, apa tahun depan menikah atau tahun akan datang lagi menikah, buktikan bahwa aku cinta. Amin. Haleluya Thomas. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Kiki. Amin. Haleluya. Dibuktikan. Ya. Memang kita di dalam Tuhan itu bukan hanya pakaiannya saja yang bagus, ya, mentereng dan sebagainya, tapi hatinya berulah. Tuhan tolong kepada kita. Amin. Tidak ada di sini. Amin. Natal itu kadang ya, waduh mau pakai baju apa ya? Ya. Waduh saya pakai baju ini kayaknya sudah berapa kali saya pakai. Ya, tidak usah kita lihat itu. Yang penting neces, ya, rapi. Ya, kita datang sama Tuhan. Amin. Sepatu jangan kotor. Amin. Semuanya kita pergunakan untuk kemuliaan. Yang Natal, yang Paskah, ya, ayo tingkatkan lagi pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Om Ateng. Haleluya. Ya, ayolah, ya, kita tingkatkan pengiringan kita kepada Tuhan. Hari Minggu datang. Amin, Mama Tiur. Haleluya. Ya, sebab kalau hanya Natal ya maaf ya, bukan untuk ya buat kita semuanya. Kalau Natal datang lalu Paskah datang, itu namanya napas satu-satu. Kalau Tuhan sudah ambil napas kita mau kemana? Ya, kalau Tuhan sudah ambil napas kita mau kemana? Tuhan jangan dulu Tuhan, saya belum setia sama Engkau Tuhan. Ya, saya belum berkorban untuk Engkau Tuhan. Tuhan tolong kepada kita. Amin. Haleluya. Bapak Tiur, Mama Tiur, semua kita yang ada. Saya lihat ini satu-satu nih. Haleluya. Tuhan tolong. Saya terus berdoa kok, ya, buat jemaat-jemaat Tuhan supaya Tuhan berkati kita semua untuk hormat dan menghargai kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu juga Bapak Lisa yang ada di belakang. Halo Bapak Lisa. Ya. Haleluya. Ya. Waktu ibadah mari kita siapkan hati kita. Amin. Untuk beribadah, ya, kasih ya pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu sudah mati untuk kita, sudah datang. Ya, Dia lahir untuk saya dan saudara. Haleluya. Dan kalau saat ini Dia ada di sorga, Dia sedang menyiapkan tempat buat kita. Amin. Memang korban-korban perasaan itu memang luar biasa. Ya, kita sudah korban uang, korban waktu, ya, itu sangat-sangat menyakitkan. Ya, tapi puji Tuhan, haleluya, kita yang ada di tempat ini tidak melihat kau berkorban berapa banyak, kau berkorban berapa banyak. Tuhan lihat dompet kita yang kita kasih. Amin. Haleluya. Saya senang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini. Kemarin itu ya Ayu bilang kita dapat uang 19 juta. Tetapi 1 minggu kemudian dia bilang dapat 27 juta. Puji Tuhan. Amin. Tidak dipaksa jemaat-jemaat Tuhan. Tapi haleluya, Tuhan yang membuka hati kita semuanya. Ya, jadi apa yang kita sudah kasih jangan ya kita ya bersungut-sungut. Apa yang kita sudah lakukan ya, sampai hamba-hamba Tuhan telepon sama saya, tante ada sembako ndak? Sebab kita baru Natal, 3 kali Natal. Ya, saya bilang ada. Ada tante, ada.
Ya, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semua karena hamba-hamba Tuhan mendoakan sama jemaat-jemaat, sehingga jemaat-jemaat terus masih bisa berkorban. Haleluya. Bahkan masih ada hadiah Natal ya untuk ya yang ada ya hanya beberapa, hanya 6 orang ya yang kami kasih, ya itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kerjasama yang itu boleh menyatukan kita. Ya, jadi Pak segala semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan 3 orang Majus itu? Ya, mereka pergi mencari Yesus di Bethlehem. Ya, mencari bagaimana Yesus lahir. Mereka membawa apa? Membawa emas, kemenyan, dan mur. Amin. Ya. Emas nilai itu sangat tinggi. Nilai dari emas itu sangat tinggi. Walaupun dia dibakar, dia tetap jadi emas. Amin. Haleluya. Emas itu sangat tinggi. 3 orang Majus ini membawa persembahan, ya, mencari bayi Yesus. Penunjuknya hanya dengan bintang. Ya. Dan sampai di sana mereka mempersembahkan emas. Emas itu adalah yang paling tertinggi. Walaupun dia dibakar, dia tetap emas yang murni. Amin. Haleluya. Yesus kita itu Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tidak tergoyahkan dengan apapun. Jadi kita bersyukur Yesus yang kita sembah itu adalah tetap Allah, tetap Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kemudian adalah penyembahan. Ya. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan itu harus kita tingkatkan. Amin. Tidak seorang pun dapat menghampiri Bapa kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui Anak, karena begitu besar kasih Allah akan sehingga dikaruniakannya supaya yang percaya kepadanya melainkan amin. Pintar semua. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita tidak banyak ya kasih hidup kita menyembah kepada Tuhan, ya kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Tidak bisa. Ya. Kalau tidak melalui Yesus, harus melalui Yesus. Amin. Ya, dia adalah tempat penyembahan kita. Lewat dia kita dapat menyapa, ya Aba, ya Bapa. Amin. Haleluya. Yesus waktu di atas kayu salib, dia berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kita pun, haleluya, di dalam kita masuk di dalam penyembahan kepada Yesus, kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Bebaskan saya dari ikatan-ikatan yang membelenggu saya. Biar saya satu dengan yang lain, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya lihat satu dengan yang lain adalah kasih yang daripada Tuhan. Amin. Mur adalah rempah-rempah. Haleluya. Orang mati ya itu pakai rempah-rempah. Amin. Haleluya. Kematian Yesus menjadikan harapan bahwa kita telah menerima keselamatan itu karena Dia yang telah datang dan mati untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi Yesus pun mati. Kita mati enggak? Kita juga akan mati. Kita juga akan pergi bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Ya. Kehidupan kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini kita masih setia kepada Tuhan itu karena kasih setia daripada Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan. Kalau satu saat kita dipanggil oleh Tuhan, ya, lalu kita bilang jangan dulu Tuhan,
aku masih belum punya anak, aku masih belum punya cucu, aku lagi mempersiapkan anak saya untuk menikah. Nggak bisa itu, ya. Kalau sudah di tangan Tuhan, Tuhan bilang hari ini, ya hari ini kita lihat keadaan bagaimana yang ada di daerah Sumatera Utara, amin. Kita tidak bisa tahu hari ini dan hari esok. Simpanlah itu emas banyak-banyak, ya. Simpanlah itu harta banyak-banyak. Haleluya. Kita jangan sakitkan hati Tuhan. Jangan sakitkan hati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi tetaplah mengucap syukur. Tuhan, saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini saya masih ada, saya masih bernapas, keluarga saya masih baik-baik, kami masih bisa makan, itu semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus jaga hati kita. Haleluya. Kalau kita tidak ada Yesus, sia-sialah perjalanan kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak ada Yesus, sia-sialah perjalanan kehidupan kita. Amin. Belakang dengar enggak? Itulah, ya. Kalau ada Yesus, dialah jaminan kehidupan kita sampai dalam kerajaan sorga. Amin. Setialah anak-anakku sama Tuhan. Amin. Di rumah berdoa, cintailah sama Tuhan. Jangan berantem dalam rumah tangga. Oh Tuhan tolong. Jangan izinkan yang jahat itu masuk di dalam rumah tanggamu. Ya. Setiap hari itu, ya, engkau berdoa dan tengking segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, supaya tidak bercokol di dalam hatimu. Memang ada keributan, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Ayo saling rangkul lagi, saling memaafkan. Wah, tidak bisa itu di mulut aku untuk keluar maaf. Ya, nanti besok dia buat lagi. Oi, Tuhan sanggup untuk menolong. Amin. Tuhan sanggup untuk menolong kepada kita. Haleluya. Cinta Tuhan itu sampai saat ini, ya, dia boleh buktikan. Ada orang-orang yang benar-benar sulit sekali, tapi kalau dia bisa berubah, dia bisa beribadah, dia bisa kasih hidup dia kepada Tuhan, itu bukan kekuatan dia, itu semuanya karena Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak ada Yesus, sia-sialah hidup kita. Amin. Bilang sama tetangga-tetanggamu, kiri kananmu, kalau tidak ada Yesus, sia-sialah. Amin. Kalau ada Yesus, dialah jaminan hidup kita. Ayo Bapak Lisa, ngomong sama Anto. Ayo, saling, ya, memberkati, saling. Anto bilang juga sama Bapak Lisa, kalau tidak ada Yesus, sia-sia. Haleluya, ya, amin. Saya waktu persiapkan, ya, firman Tuhan ini, ya, Roh Kudus bicara sama saya, ya, untuk menyanyikan rukun cinta satu sama lain. Saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Ya, dan puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan mau ada kesatuan di dalam kita, amin. Tidak ada perbedaan. Oh, saya orang kaya, dia orang miskin. Saya tidak mau dekat sama dia. Tidak. Kita semuanya sudah mempunyai tempat dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Ya, ayat terakhir Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Ayo semuanya baca. 2, 3. Untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di. Amin. Ini tema kita. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan di
Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Haleluya. Bahkan lewat ayat ini juga Tuhan yang memberikan kepada saya, haleluya, untuk jemaat-jemaat Tuhan dan kami yang ada, dan sebagai hamba Tuhan untuk tetap berjaga-jaga, haleluya, dan berdoa. Bukan kita berjaga dengan senjata, ya, yang biasa Bapak segala pegang, bukan pedang, kelewang, ya, bukan, ya, tetapi doa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Amin. Tempat amin. Haleluya. Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Jadi waktu engkau masuk di dalam, haleluya, masalah, baca, nyanyi, ketika ku hadapi. Amin. Masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan orang yang di luar, ketika ku hadapi kehidupan ini. Amin. Jalan mana yang kita harus tempuh? Amin. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita. Biar kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Hati, pikiran, pandangan. Berkali saya berdoa, Tuhan berkati tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Agar terus terpelihara. Waktu kita menghadapi masalah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan itu lagu, belum pernah ada kasih di dunia. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.